untuk jangka, penghapus, dan penggaris. Kita langsung mulai lukisan yang pertama, yaitu membagi suatu ruas garis menjadi dua bagian yang sama. Langkah-langkahnya adalah, misalkan ada ruas garis AB dari titik A dan titik B. Dari dua titik berdasarkan aksioma tepat dibentuk sebuah garis sehingga ada ruas garis AB. Lanjut, kita akan membagi ruas garis AB jadi dua bagian yang sama. Caranya, buat busur lingkaran menggunakan jangka dengan pusat di A dengan jari-jari lebih dari panjang setengah AB. Jadi kira-kira segini. Dengan jari-jari yang sama, jadi jangkanya ini jangan digeser. Kita buat busur lingkaran lagi dengan pusat di titik B. Sehingga dua busur lingkaran saling berpotongan di dua titik. Misalkan titik P dan titik V. Berdasarkan aksioma, dari dua titik dapat dibentuk tepat sebuah garis. Sehingga garis PT dan AB berpotongan di satu titik, yaitu titik O. Jadi AO panjangnya sama dengan OB. Oke, kita lanjut yang kedua. Melukis sebuah garis melalui sebuah titik di luar sebuah garis dan tegak lurus garis tersebut. Akan dilukis garis H melalui titik P dan tegak lurus G. Caranya yang pertama kita buat garis G dan juga titik P. Kita akan membuat garis yang melalui P tetapi tegak lurus dengan G. Caranya adalah buat busur lingkaran dengan pusat P yang jari-jarinya memotong titik di dua titik A dan titik B. Caranya adalah buat busur lingkaran dengan pusat P yang jari-jarinya memotong G di dua titik, yaitu A dan B. Jadi perpotongannya di dua titik ini, A dan B. Buat busur lingkaran dengan pusat A dan B yang nantinya berpotongan di V dengan jari-jari lebih dari setengah AB. Kita buat dari pusat A terlebih dahulu. Kemudian dengan jari-jari yang sama buat dari pusat B. Sehingga kedua garis berpotongan di dua titik. Dan tepat dibentuk sebuah garis kita beri nama garis H. Jadi garis H ini melalui titik P dan tegak lurus dengan garis G. Yang ketiga, melukis garis tegak lurus di sebuah titik yang terletak pada sebuah garis. Akan dilukis garis H melalui P dan tegak lurus G. Caranya buat garis G dan juga titik P. Akan dibuat garis melalui P yang tegak lurus dengan G. Caranya buat busur lingkaran di pusat P dengan jari-jari sembarang sehingga memotong garis G di dua titik, yaitu A dan B.
berpotongan di dua titik A dan juga titik B. Buat busur lingkaran dengan pusat di A dan B dengan jari-jari lebih dari setengah AB. Dengan jari-jari yang sama, kita buat lagi dari pusat B. Sehingga busur lingkaran tadi berpotongan di C. Kita buat garis melalui C dan P. Kita beri nama garis H. Sehingga garis H ini melalui titik P dan juga tegak lurus dengan G. Kemudian yang keempat, kita akan membagi sudut menjadi dua bagian yang sama. Buat sembarang sudut. Di sini saya akan membuat sudut lancip. Buat busur lingkaran dengan pusat tepat di titik sudut A. Dengan jari-jari sembarang, sehingga busur lingkaran memotong kaki-kaki sudutnya di B dan C. Sehingga terjadi perpotongannya di B dan C. Dengan jari-jari yang sama, buat busur lingkaran dari pusat B dan C. Sehingga berpotongan di D. Dari titik A dan D, tarik sebuah garis. Sehingga AD membagi sudut A menjadi dua bagian yang sama besar. Sehingga sudut BAD sama dengan sudut CAD. Yang kelima, kita akan memindahkan sebuah sudut. Misalkan ada sudut lancip. Akan dipindah ke tempat lain, misalkan ke bawah. Caranya buat garis datar terlebih dahulu. Buatlah busur lingkaran dengan pusat A dan memotong kaki-kaki sudut A di titik B. Buat busur lingkaran dengan jari-jari AB dan titik pusat P, memotong di Q. Ukurlah jarak BC dengan jangka. Buat busur lingkaran dengan jarak BC sebagai jari-jari dan Q sebagai pusat yang memotong busur. Memotong busur di titik R. Tarik PR. Sehingga sudut A
sama dengan sudut P.